Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan judul Menyikapi Ujian dari Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan Islam, puncak kenikmatan di dunia, serta nikmat hidayah yang dengannya kita masih tergolong sebagai hamba-hambanya yang beriman. Semua kenikmatan itu wajib kita syukuri bersama, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita nikmat hidayah ini hingga akhir hayat. Salawat seiring salam semoga selalu terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang dengan jujur dan ikhlas mengikuti dan mengamalkan ajaran Islam ini hingga hari kiamat kelak. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, kehidupan dunia adalah tempat bagi manusia menjalani berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang yang beriman kepadanya, kita pun diperintahkan untuk senantiasa bersabar dan bertawakal selama menjalani ujian-ujian tersebut. Setidaknya ada 3 macam ujian yang dihadapi manusia di dunia ini, yaitu ujian kesulitan, ujian kesenangan, dan ujian kesalahan. Ujian kesulitan dapat muncul dalam bentuk kekurangan harta, kelaparan, penyakit, dan musibah-musibah lainnya. Sementara ujian kesenangan dapat berupa harta yang banyak, istri yang cantik, dan kedudukan sosial yang tinggi. Dan ujian kesalahan seperti seseorang yang diuji dengan berbuat kesalahan, lalu ia mawas diri dengan kesalahannya, atau di kemudian hari malah terjatuh untuk kedua kalinya pada lubang yang sama. Banyak manusia yang berhasil menjalani ujian kesulitan dengan baik, meskipun mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi sedikit sekali orang kafir yang mampu melewati ujian kesalahan disebabkan tidak adanya petunjuk yang mereka dapatkan dari Allah. Akibatnya mereka terus mengulangi kesalahan dan dosa yang sama dari waktu ke waktu, terlebih lagi ujian kesenangan. Sahabatku semuanya yang sama-sama dirahmati Allah, sikap manusia ketika menghadapi cobaan atau dalam menerima takdir Allah berbeda-beda. Setidaknya ada 4 macam sikap manusia dalam menghadapinya. Itu pertama, marah. Tingkatan yang pertama adalah marah dengan takdir yang Allah tetapkan atas dirinya. Bisa jadi ia marah dalam hatinya dengan bergumam, atau bisa jadi ia ucapkan dengan lisannya, dan bisa
Jadi pula kemarahan itu dilampiaskan dengan tindakannya. Orang yang marah dengan takdir Allah dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Dengan sebab ia mencela takdir dan marah kepada takdir, pada hakikatnya adalah marah kepada Allah, yang Allah sang penentu takdir. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun atma'anna bih, wa in asabathu fitnatun qalabat ala wajhi khairad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Maksudnya ia ragu di dalam ibadahnya. Itu keadaannya diserupakan dengan seseorang yang berada di tepi bukit, yakni ia tidak dapat berdiri dengan tegap ia tidak dapat berdiri dengan tegap dan mantap. Maka jika ia memperoleh kebaikan, maksudnya kesehatan dan kesejahteraan pada diri dan harta bendanya, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, cobaan pada hartanya dan penyakit pada dirinya, berbaliklah ia ke belakang, ia kembali menjadi kafir, rugilah ia di dunia disebabkan terlepasnya semua apa yang ia harapkan dari dunia, dan di akhirat disebabkan kekafirannya itu. Inilah kerugian yang nyata. Jika ia marah dengan lisannya, akan muncul kata-kata serupa berupa umpatan, celaan, bahkan perkataan celaka yang semisal dengannya. Jika ia marah dengan perbuatannya, ia akan melakukan perbuatan seperti menampar pipi, merobek kerah baju, menarik-narik rambut, dan perbuatan yang semisal. Yang kedua, sabar. Tingkatan kedua adalah sabar dalam menghadapinya, sebagaimana ungkapan para penyair Arab, as-sabru mislus mihim minhimurum mazaqathu lakin awaqibahu ahla minal asli. Sabar itu memang seperti namanya, sebuah nama tumbuhan yang rasanya pahit, namun hasil dari kesabaran akan lebih manis dari madu. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan ketika menjenguk Ummu Al-Ala yang sedang sakit, bahwa pahala sabar mampu menggugurkan kesalahan-kesalahan. An Ummul Ala'i qalat, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana maridatan, faqala abshiri ya Ummul Ala'i, fa inna maradul muslimi yudhibu Allahu bi khatayahu kama tudhibun naru khabasa dhahabi wal fiddati. Dari Ummu Al-Ala, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, bergembiralah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak.
Ketika seseorang merasakan beratnya ujian dan tidak suka dengan ujian yang menimpanya, namun ia lebih memilih bersabar sehingga ia merasa ada dan tidaknya ujian sama saja baginya, meskipun ia tidak menyukainya, tetapi keimanannya menghalanginya untuk marah terhadap ketetapan Allah. Bersabar ketika menghadapi ujian dari Allah hukumnya wajib, dan seseorang yang tidak bersabar dalam menghadapinya akan terjerumus dalam dosa. Sabar adalah tingkatan sikap yang paling minimal yang harus dimiliki oleh seorang muslim ketika menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Adapun tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, maka hukumnya sunnah dan lebih afdal atau lebih utama. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Yang berikutnya adalah ridho. Tingkatan ketiga ini lebih tinggi dari tingkatan sebelumnya, yaitu ridho. Ia jadikan ujian yang menimpanya dan nikmat yang ia peroleh sama saja, yaitu sama-sama bagian dari takdir dan ketetapan Allah. Ia ridho dengan ketetapan Allah atas dirinya, meskipun musibah tersebut membuat hatinya sedih, karena ia adalah seorang yang beriman pada qada dan qadar. Ia selalu berhusnudzon kepada Allah bahwa ketetapannya adalah pilihan terbaik untuknya. Karena kelebihan-kelebihan ridho dengan ketetapan Allah, inilah yang membuat sikap ridho dalam menghadapi ujian dari Allah lebih tinggi tingkatannya daripada tingkatan sabar. Yang keempat adalah syukur. Ia adalah tingkatan tertinggi dan yang paling utama dalam menghadapi ujian, karena ia bisa bersyukur atas musibah yang menimpanya. Oleh karena itu, ia bisa menjadi hamba Allah yang penuh rasa syukur ketika ia melihat masih banyak orang lain yang lebih berat musibahnya dibandingkan dirinya. Musibah dalam hal dunia lebih ringan dibandingkan musibah dalam hal agama, karena azab di dunia lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Pada hakikatnya musibah adalah penghapus dosa dan akan menjadi tambahan kebaikan di sisi Allah tatkala ia menjadi hamba yang bersyukur, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabi wala wasabi wala hami wala huzni wala adza wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu Allahu biha min khatayahu." Tidaklah suatu kelelahan, sakit, kesedihan, kegundahan, bahkan tusukan duri sekalipun yang menimpa seorang muslim kecuali akan menjadi penghapus dosa baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, demikianlah berbagai macam sikap dalam menghadapi ujian dari Allah. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita dan menjadikan kita sebagai orang yang bersabar tatkala tertimpa musibah. Selanjutnya kita berusaha semaksimal mungkin agar menjadi orang yang ridho dan bersyukur dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Semoga Allah menghapus dosa kita semua dengan sebab musibah yang menimpa diri kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami sampaikan tausiah pada kesempatan ini dengan judul Menyikapi Ujian dari Allah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tausiah berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.